Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Helabang Jawahari with the student ID 243111117, and I am here as part of the business management course. Today I will discussing lingkungan perusahaan dan budaya perusahaan, which is an important aspect of understanding and managing business effectively. I hope this presentation will provide valuable insight and spark meaningful discussion. Thank you for attention and let us begin. Di sini ada profil saya, yaitu di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan perusahaan dan budaya perusahaan untuk melengkapi tugas manajemen bisnis. Dosen pengampu saya Miss Nabila Putri Maharani, sarjana manajemen dan magister manajemen. Pengertian. Di sini ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah kondisi atau suasana tempat kerja yang meliputi aspek fisik, sosial, dan psikologis yang memengaruhi karyawan serta proses kerja di dalam suatu organisasi. Lingkungan perusahaan berperan penting dalam menciptakan kenyamanan, produktivitas, dan kepuasan kerja bagi karyawan. Yang kedua ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah kumpulan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang dianut oleh sebuah organisasi yang mencerminkan cara kerja dan berinteraksi antar karyawan serta dengan pihak eksternal. Budaya ini membentuk identitas perusahaan dan memengaruhi perilaku, keputusan, serta strategi bisnis. Selanjutnya ada lingkungan internal. Di lingkungan internal adalah semua faktor atau elemen yang berada di dalam organisasi dan secara langsung memengaruhi operasional, pengambilan keputusan, serta keberhasilan perusahaan. Faktor-faktor ini dapat dikontrol dan dikelola oleh manajemen untuk mendukung tujuan organisasi. Lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, perencanaan kebijakan, citra korporat dan merek, sumber daya pemasaran dan finansial, peralatan dan perlengkapan, struktur organisasi, budaya organisasi, pengembangan produk. Dengan memahami lingkungan internal, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Informasi ini dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan yang memanfaatkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Di lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar organisasi atau perusahaan dan dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Lingkungan eksternal perlu dianalisis untuk menentukan peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi dua dimensi, yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan tugas. Lingkungan masyarakat meliputi indikator perekonomian, kebijakan pemerintah, teknologi dan sosial kultural, dan lain-lain. Lingkungan tugas meliputi kemampuan masuk persaingan bisnis, kekuatan pembelian, produk substitusi, kekuatan supplier, dan intensitas persaingan. Selanjutnya ada strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan adalah pendekatan sistematis untuk mengatur dan mengelola sumber daya, proses, serta karyawan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan tantangan yang dihadapi. Strategi pengelolaan teknologi, yaitu strategi pengelolaan hubungan pelanggan CRM. Ada lagi strategi pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, strategi pengelolaan operasional, strategi pengelolaan keuangan, dan strategi pengelolaan budaya perusahaan. Selanjutnya ada contoh perusahaan. Di sini ada dua contoh perusahaan, yaitu Google dan Tokopedia. Di Google contohnya fasilitas sangat dibutuhkan, yaitu karena lingkungan kerja yang modern dan kreatif dengan ruang santai, area permainan, dan fasilitas kesehatan. Kedua ada
fleksibilitas, kebijakan kerja fleksibel, dan dukungan untuk work-life balance. Yang ketiga ada inovasi, mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan memberikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat adalah kultur kerja, budaya kerja yang santai namun fokus pada inovasi dan kolaborasi. Yang kelima balik lagi ke fleksibilitas, yaitu mendukung karyawan untuk bekerja dari mana saja. Thank you for attention and throughout this presentation. I hope the points shared today have been useful and useful. Let's work together to apply this idea and achieve our goals. Once again, thank you for time and commitment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.